Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan langsung mereview manhwa yang berjudul Elicit chapter 310, yang dimana di sini kita sudah melihat mulainya pertarungan antara Kaiden dan teman-teman Kaiden ya, sama anggota Frame nih ya. Yang di sini yang dipelopori atau dipimpin sama salah satu emang musuh bubuyutan ya. Kesel banget kayaknya dia ya, karena di chapter sebelumnya kan dia udah ngerusak rencananya. Gue panggil aja si baju merah ya, karena kan auranya dia merah ya, baju merah, si baju merah. Gue lupa namanya. Di baju merah yang waktu itu anggota Frame nyerang Akademi Dunia gitu, dan digagali oleh Jiwo dan Kaiden, dan di keduanya juga Jiwo diundang di Frame dan disiksa, dan datanglah Kaiden sampai bikin si 10 peringkat di dunia ini. Si baju merah ini babak belur, nggak kalah juga sih sebenarnya. Nah, tapi di sini kita melihat beberapa maksudnya beberapa orang yang mulai udah bekerja sama, yang dikumpuli sama si si baju merah ini. Dia dari 10 peringkat itu ternyata udah ditongoli kan, di Frame tuh udah ada sekitar total semuanya ya 3 ya, 10 peringkat di dunia itu 3, ditambah lagi katanya ada 2 lagi, kalau nggak salah 2 lagi apa ya, berarti 5 dong ya peringkat dunia yang bakalan ngeroyok si Kaiden nih ya, 5. Nah, di sisi lain pokoknya orang yang terkuat tuh 5 orang deh, yang 5 orang ini kalau nggak salah ya terkuat. Nah, kalau di pihak Kaiden itu ada Kaiden, Pluto, Gestella, Catherine, satu lagi paling Jiwo ya. Kalau nggak Nuna yang cewek. Nah, yang cewek kalau ikut bantu ya, kalau ya meskipun masih ada si siapa tuh, si Blue sama si pengawalnya si Gestella. Nah, di sini bakal imbang nih kekuatannya nih, siapa kayak yang menang ya. Pastinya kalau ngelawan satu lawan satu ya pastinya bisa menang si Kaiden sih. Kecuali kalau Kaiden posisinya dikeroyok kayak waktu di chapter di awal, yang dimana dia itu penyebab dia berubah jadi kucing tuh. Dia udah kayak sekarat ya, terluka gitulah sama beberapa 10 peringkat di dunia yang ngejebak dia gitu, sama yang ikut gabung. Nah, di sini pun gue melihat si merah ini sepertinya dari pancaran auranya itu dia udah mempelajari kekuatan baru ya, naik level ya, mungkin karena atas bantuan bawahannya si Astra yang dibunuh sama Kaiden di chapter sebelumnya ya, gara-gara ngurung si Catherine, yang ibaratnya nggak boleh lah Catherine keluar dari organisasinya atau dari rumahnya, daerahnya dia gitu. Di situ si bawahnya ini kan masih kayak nyari-nyari bantuan ya untuk balas dendam ke Kaiden gitu. Nah, masuklah dia ke Frame, dan di sini menjanjikan kekuatan dari Astro atau peninggalannya. Dan ternyata di sini si merah ini, salah satu 10 peringkat di dunia ini, mempelajari, ini belum dikasih unjuk, tapi dari auranya sama-sama kayak aura beracun gitu ya. Kan tahu sendiri Astra itu organisasi, dan dia itu terkenal sama kekuatan tentang beracun gitu ya. Nah, di sini ya lihat aja si Astra auranya udah mulai berubah, yang kemungkinan agak lebih kuat dibandingkan dia sebelumnya. Tapi gue nggak tahu nih kalau ngelawan si Kaiden apakah masih menangan itu ya. Kalau kita lihat di ceritanya si Kaiden pasti menang. Cuman di kemarin tuh udah dikasih clue tuh di chapter sebelumnya bahwa Kaiden tuh udah sepenuhnya hampir pulih sekitar 90%. Nah, ibaratnya tuh berarti penulisnya itu udah ngasih tahu kita nih kalau Kaiden tuh bakalan bisa menang ngelawan si Astra ya. Nah, tapi gue nggak tahu sisanya tuh bakalan ngebantu dia tuh, yang gue namanya siapa sih, Supri, satu lagi Schneider kalau nggak salah, Schneider atau apa ya, Schneider. Nah, 2 orang ini kan sama Kaiden tuh kayak nggak ada masalah ya, ibaratnya mereka pun nggak ada nyari masalah, nggak ada dendam gitu. Yang artinya itu menurut gue sih mereka pun bertarung bukan karena kayak si satu lagi tuh yang merah yang emang dendam ya, karena keuntungan aja. Jadi kalau mereka kayak ada hal yang diuntungkan, mereka akan bertarung. Tapi kalau nggak ada, mereka nggak akan bertarung. Itu sepertinya sifat dasar 10 peringkat di dunia. Nah, beda cerita ya kalau Kaiden kan emang orang yang pengen jadi orang yang terkuat. Di sini pun si Dwara ini disuruh ikut nih, disuruh ikut sama si siapa tuh, rambut merah, dan kasih imbalan mungkin harta dari Astro gitu ya. Nah, dikasih imbalan apa, diiming-imingi lah, yang mungkin bakalan ikut tapi nggak
brutal nyerangnya juga, masih kayak tenang. Maksudnya mungkin kalau emang kayak dan dijelaskan bakalan kalah ya dia akan ikut bantu. Cuman kan di sini sepertinya si Supri sama Skenader ini bakal merhatiin dulu dan melihat pertarungan mereka dulu. Kalau mereka ngelihat kayak Gestella, Pluton, Catherine, ibarat tau lah kalau gabung sama si siapa kayak, dan kemungkinan mereka nggak akan asal nyerang sih ya, karena begini guys, jadi kan karena di 10 peringkat di dunia ini nggak ada yang temenan pure sahabat sejati ya. Jadi kalau salah satu mereka atau 2 atau 3 itu kayak terluka, mereka akan nyerang ngambil aset-aset mereka. Jadi gitu guys, kuncinya dari 10 peringkat di dunia itu nggak ada kayak emblem di manual itu kayak organisasi, ada yang ngatur hukum lah ya, mengatur hukum tentang 10 peringkat di dunia. Karena di sini kebanyakan mereka pada bikin organisasi masing-masing guys. Dan bergabungnya mereka pun ya karena punya keuntungan masing-masing aja. Nggak ada pure kayak cinta sama organisasi, cinta sama ikatan atau persahabatan, nggak ada sama sekali ya. Yang benar-benar mereka tuh ya masing-masing. Makanya di sini menurut gue mereka tuh kalahnya di situ sih, nggak ada kerjasama. Kemungkinan kalau 10 peringkat di dunia itu kerjasama semuanya buat ngelawan Kaidan ya, Kaidan bakalan mati lama guys, ibaratnya kalah lama. Dia aja waktu di chapter awal cuma 3 ya, ngelawan 3 peringkat di dunia yang gabung sampai hampir kalah kritis gitu, yang akhirnya dia berubah jadi kucing ya kan. Bagaimana kalau 10 peringkat di dunia yang turun tangan, bisa-bisa ya dipastikan nggak akan bisa kabur juga si Kaidan ini ya. Apalagi salah satu peringkat di dunia ada yang jurus teleportasi ya, kemungkinan ada kayak penyegelan dan lain-lain lah untuk ditunjukkan lah ke Kaidan. Nah di sini kita akan melihat gimana reaksi Kaidan ya dengan si baju merah ini yang adu kekuatan. Apakah nanti Pluton dulu yang turun tangan atau si Blue atau Jiwo ya, tapi kemungkinan Jiwo bakalan ngelawan si anak buahnya siapa tuh peringkat dunia. Nggak mungkin dia kayak ngadepin satu-satu buat ngelawan salah satu 10 peringkat dunia, kayak belum benar-benar belum bisa dan belum mampu lah ya. Yang ada si Jiwo bakalan sekarat dihabisin sama mereka. Oke? Nah ini ilustrasinya, ini lagi rapat nih, lagi meeting, udah selesai ya, dan mereka lagi samperin si Kaidan. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi bikin karakter seperti ini, bikin desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis yang bisa menghasilkan uang untuk kalian, atau untuk kerja di perusahaan atau kerja freelance, silahkan cek di playlist YouTube gua. Di situ semua udah ada semua rata-rata untuk belajar mulai dari nol. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa DM IG gua dan langsung di komentar video ini. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.